Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Di tengah-tengah kesempatan hari ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan hari ini adalah narsisme. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, zaman ini adalah zaman di mana manusia membutuhkan sebuah namanya aktualisasi diri. Dan ini menjadi hal yang penting bagi manusia, karena manusia mau mendapat pengakuan terhadap dirinya dari orang lain. Saudara-saudara, memang ini adalah kebutuhan yang dipunyai, yang dimiliki semua manusia. Tapi kalau kebutuhan akan pengakuan diri terus berlanjut akan mengakibatkan masalah, saudara. Salah satunya adalah narsisme. Narsisme berasal dari bahasa Belanda yang artinya pengakuan, perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebih-lebihan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang yang memiliki pikiran sifat narsisme, ini sangat bahaya, saudara. Mereka menggeser posisi Allah pada tempat yang tidak seharusnya. Mereka menggeser posisi Allah di nomor yang sekian untuk mengagungkan siapa dirinya, siapa yang berkuasa atas dirinya. Harusnya Allah yang berkuasa atas dirinya, tetapi dirinya sendiri yang berkuasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang di dalam penciptaan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi tidak bisa kita pungkiri, karena dosa, manusia yang mementingkan dirinya sendiri, menolak Allah, melawan Allah, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Godaan, pencobaan yang dialami manusia, salah satunya adalah karena kesombongan. Manusia ingin mendapatkan pengakuan ketika digoda oleh si iblis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kejadian 6, Tuhan juga telah menghukum manusia melalui air bah. Kejadian 11, hari ini yang kita renungkan di dalam firman Tuhan, merupakan pemberontakan manusia yang baru. Di dalam Kejadian 3, Kejadian 6, bahkan Kejadian 11, pemberontakan manusia terus berlanjut. Manusia diciptakan oleh Allah tentu punya tujuan, punya maksud di dalam Kejadian 11 ini. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu menjadi wakil Allah, menjadi duta Allah bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Sebaliknya, manusia dikatakan di sana pengen mencari nama, pengen membangun sebuah kota yang menaranya tinggi sampai ke langit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan juga pengen manusia itu memiliki sifat yang membaur, bukan sifat yang eksklusif. Manusia di dalam Kejadian 11 ini, mereka pengen membangun satu kota. Artinya apa? Mereka pengen menjadi manusia yang eksklusif, yang tidak mau terserak ke seluruh bumi. Sedangkan perintah Allah kepada manusia, engkau harus terserak ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa, dengan berbagai logat. Tapi apa yang dilakukan manusia? Manusia melawan Allah, pemberontakan yang baru terjadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kejadian 11 jelas menerangkan bagi kita. Dari ayatnya yang pertama sampai keempat, jelas menerangkan bagi setiap kita bahwa manusia, marilah kita mencari nama. Marilah kita membangun satu kota. Marilah kita membuat sebuah batu bata untuk membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Kata marilah artinya apa? Ayo kita bangun sebuah kota, sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Artinya apa, saudara? Keinginan manusia bertolak belakang dengan keinginan Allah. Inilah pemberontakan, inilah dosa yang dilakukan manusia. Mencari nama, pengen mencari nama. Kalau bahasa kita sekarang ini, pengen mencari popularitas, pengen terkenal. Bahkan, saudara, hari-hari ini banyak orang supaya dirinya terkenal, supaya dirinya populer, melakukan banyak hal
memposting video-video yang tidak sehat, memposting gambar-gambar, foto-foto yang tidak sehat. Supaya apa? Supaya terkenal, supaya namanya diakui oleh manusia yang lain. Saudara-saudara, inilah bahaya narsisme. Saya bukan orang yang anti dengan narsisme. Saya bukan orang yang anti dengan foto, selfie sana, selfie sini. Bukan, saudara. Saya tidak anti dengan orang yang narsis. Saya tidak anti. Tetapi saudara, ketika engkau melakukan narsis, ketika engkau mengupload foto, ketika engkau mengupload video, ketika engkau mengupload tulisan-tulisanmu di media sosial, itu baik, saudara. Kalau captionnya, kalau tulisan yang kita cantumkan di balik foto, di balik video kita itu bermanfaat bagi orang lain. Itu mendidik orang lain. Itu membagi berkat bagi orang lain. Bukan supaya diri kita diakui. Bukan supaya diri kita dibanggakan. Bukankah banyak orang saat ini ketika dia narsis, mengupload video, foto tertentu, apa yang dicari? Pengakuan dari orang lain. Like, jempol dari orang lain. Viewer, subscriber, itulah yang dicari. Saudara-saudara, ini sangat bahaya bagi setiap kita orang-orang percaya. Mengapa, saudara? Karena ini menggeser posisi Allah. Ini menggeser sifat teosentris menjadi antroposentris. Harusnya pusat penyembahan kita hanya pada Allah. Tetapi narsisme tepatnya, mengubah sudut pandang kita. Harusnya Allah yang kita muliakan, tetapi manusia, diri kita sendiri yang kita muliakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mendidik kita, bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bukan diri kita, bukan manusia, tapi Allah yang layak ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati.